Selamat datang di Tipoting, channel edukasi dan fakta menarik. Mari kita mulai. Ada beberapa kisah atau legenda terkenal tentang wewe gombel di daerah Indonesia, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Kisah wewe gombel di Klaten. Menurut legenda, wewe gombel muncul di desa Klaten, Jawa Tengah, pada masa penjajahan Belanda. Makhluk ini dikatakan merawat seorang anak kecil yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan memberikan perlindungan kepada anak tersebut dari serangan Belanda. Kisah ini menjadi populer dan menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat setempat. 2. Kisah wewe gombel di Surabaya. Menurut legenda, wewe gombel muncul di kota Surabaya, Jawa Timur, dan sering muncul di tempat-tempat yang dianggap angker atau tidak berpenghuni. Makhluk ini dikatakan merawat dan membesarkan bayi atau anak kecil yang ditinggalkan oleh orang tuanya sebagai anak angkatnya. Namun, jika bayi atau anak kecil tersebut tidak diperlakukan dengan baik, wewe gombel dapat menjadi makhluk yang menakutkan. 3. Kisah wewe gombel di Yogyakarta. Menurut legenda, wewe gombel muncul di kota Yogyakarta, Jawa Tengah, dan sering muncul di daerah-daerah yang dianggap angker atau tidak berpenghuni. Makhluk ini dikatakan merawat dan membesarkan bayi atau anak kecil yang ditinggalkan oleh orang tuanya sebagai anak angkatnya. Namun, jika bayi atau anak kecil tersebut tidak diperlakukan dengan baik, wewe gombel dapat menjadi makhluk yang menakutkan. Demikianlah beberapa kisah atau legenda terkenal tentang wewe gombel di daerah Indonesia. Meskipun legenda ini hanya merupakan bagian dari mitologi dan kebudayaan, kepercayaan tentang makhluk ini masih dipercayai oleh sebagian masyarakat Indonesia hingga saat ini. Legenda wewe gombel juga sering dijadikan sebagai inspirasi dalam berbagai karya seni, seperti film, novel, atau karya-karya sastra lainnya. Kepercayaan masyarakat setempat tentang wewe gombel memiliki beberapa makna dan arti yang berbeda-beda, tergantung pada sudut pandang dan interpretasi masing-masing. Beberapa makna dan arti yang mungkin terkandung dalam kepercayaan ini adalah sebagai berikut. 1. Makna kultural. Kepercayaan tentang wewe gombel merupakan bagian dari kebudayaan dan mitologi masyarakat setempat, dan menjadi warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga dan memperkaya kebudayaan dan tradisi lokal. 2. Makna moral. Kepercayaan tentang wewe gombel menunjukkan pentingnya merawat dan memperlakukan anak-anak dengan baik, serta memberikan kasih sayang dan perlindungan yang diperlukan. Hal ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. 3. Makna psikologis. Kepercayaan tentang wewe gombel dapat membantu masyarakat untuk memahami dan mengatasi ketakutan atau kecemasan tertentu, terutama terkait dengan keamanan dan perlindungan anak-anak. 4. Makna sosial. Kepercayaan tentang wewe gombel dapat memperkuat solidaritas dan persatuan masyarakat setempat dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak, serta memperkuat hubungan antar anggota masyarakat. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, bertemu dengan wewe gombel dianggap sebagai pengalaman yang menakutkan dan tidak diinginkan. Namun, jika Anda benar-benar bertemu dengan makhluk ini, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan. 1. Tetap tenang dan jangan menunjukkan rasa takut. Wewe gombel dikatakan dapat merasakan rasa takut dan ketakutan orang yang bertemu dengannya. Oleh karena itu, penting untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut. 2. Berbicara dengan sopan dan menghormati. Jika Anda berbicara dengan wewe gombel, pastikan untuk berbicara dengan sopan dan menghormati makhluk ini. Jangan menggunakan kata-kata kasar atau menunjukkan perilaku yang tidak sopan. 3. Menyampaikan maksud dengan jelas. Jika Anda memiliki maksud atau tujuan tertentu dalam bertemu dengan wewe gombel, pastikan untuk menyampaikan maksud tersebut dengan jelas dan terbuka. Namun, penting untuk diingat bahwa wewe gombel hanya merupakan bagian dari mitologi dan kebudayaan, dan tidak dapat dijadikan sebagai panduan untuk bertindak atau melakukan ritual tertentu. 4. Menghindari bertemu dengan wewe gombel. Jika memungkinkan, hindari bertemu dengan wewe gombel dan mengunjungi tempat-tempat yang dianggap angker atau tidak berpenghuni. Hal ini dapat membantu menghindari kemungkinan bertemu dengan makhluk ini. Namun, penting untuk diingat bahwa kepercayaan tentang wewe gombel hanya merupakan bagian dari mitologi dan kebudayaan, dan tidak dapat dijadikan sebagai panduan untuk bertindak atau melakukan ritual tertentu. Sebagai gantinya, saya sarankan untuk mempelajari dan menghargai kebudayaan setempat dengan cara yang bijaksana dan menghormati. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton, terima kasih juga untuk like subscribe-nya. Jangan lupa tekan lonceng agar kalian tahu jika wewe gombel datang. Salam malam.